Saudara, pertemuan kita kali ini membahas tulisan saya di Manager Scope Perspektif Yusuf Sutanto, ya. Dari gambarnya yang menarik ini, mana ada komputer apa semua ini alat elektronik. Ini dipakai untuk era perang informasi, ya. Perang ini sebenarnya sudah dilaksanakan 100 tahun lalu, ya. Pada 1924, ya, oleh menteri propagandanya Hitler bernama Yusuf Goebbels yang berpendapat begini, kalau hal yang salah diberitakan berulang-ulang, maka dia berubah jadi kebenaran. Jadi benar dan salah itu ada di tangan yang memegang informasi, teknologi informasi. Nah, ini sekarang dipakai setelah revolusi informasi, gitu, dan menggantikan peranan angkatan perang, angkatan darat, udara, laut, gitu, untuk eh, membuat perang dengan risiko yang lebih kecil. Karena di zaman sekarang ini orang menjadi sulit mencari anak muda yang mau dikirim untuk ikut perang, kan? Lalu betapa besarnya ongkos yang harus dikeluarkan. Antara lebih murah membuat menteri propaganda atau apa angkatan cyber, ya kan? Nah, dari apa cara ini, maka sebenarnya ini imitasi dari pandangan Sucu yang mengatakan menang tanpa perang, dan oleh wisdom di Nusantara ini menang tanpa ngasorake keluruk tahun tanpa bolok. Tapi mereka memakainya ini untuk dengan apa informasi, menguasai informasi, ya musuh kita bisa ditaklukkan tanpa perlu perang. Jadi ini yang menjadi masalah di zaman sekarang ini, ya. Nah, tulisan saya ini dibuat untuk bagaimana mengatasi ini. Karena survival of the fittest akhirnya bukan hanya pada angkatan bersenjata aja, tapi pada informasi itu, ya. Nah, media sosial dijadikan arena perang informasi, dan orang yang masuk situ harus menghadapi berbagai akun yang miliknya sama, orang yang sama. Sehingga apa yang terjadi? Orang yang masuk di dalam apa kancah itu, ya akhirnya seperti dalam judi, yang menang adalah bandarnya, kan. Ya, dia diberi kesempatan menang satu dua kali apa segala macam, tapi at the end yang menang bandarnya. Jadi ini satu cara yang, ya, harus kita waspadain dan membuat semua organisasi itu menjadi kewalahan itu, ya. Saya pelan-pelan putar ini, Anda baca sendiri, dan uraian saya ini lebih mengarah pada latar belakang saya menulis hal ini, toh. Di zaman saya dulu,
pada tahun 1963, 4 dan meletus pada 1965 itu di semua lembaga seperti perguruan tinggi, perusahaan, ya kan, itu diperbolehkan kekuatan dari luar mempunyai komisaris di situ, berkantor di situ. Jadi ada cabang organisasi mahasiswa di universitas ini. Ya toh, serikat buruh juga sama aja. Nah, serikat buruh dan mahasiswa ini perguruan tinggi ini sebagai tempat vital untuk menjadikan itu sebagai perang informasi, toh, memperebutkan pengaruh. Saya ingat pada tahun 1964 ya, menjelang peristiwa 30 G30S itu terjadi konflik yang keras sekali antara organisasi intra-universitas yang ada di dalam universitas, didirikan oleh basisnya di kampus, dan perwakilan organisasi yang dari luar itu, MMI dari intra dan PPMI yang dari luar itu. Ya. Dalam kongres di Malino itu berkelahi habis-habisan. Nah, sekarang setelah terjadi era informasi ini, di mana terjadi negara tanpa batas, nation without border, maka peranan perwakilan itu sudah tidak eh, seperti di masa lalu menjadi pusat daripada semua gerakan, tapi sudah masuk di dalam lembaga perusahaan dan lembaga usaha dan perguruan tinggi itu. Nah, mereka yang eh, membuka channel WAG intern perusahaan itu akan menjadi showroom atau jendela untuk memperhatikan apa sebenarnya info-info dari luar, pihak luar yang ingin dimasukkan ke lembaga mereka, ya, dalam era perang informasi ini. Nah, mereka bisa menciptakan karena dibiayai oleh kepentingan yang lembaga yang lebih besar, bahkan negara itu mempunyai dan dana dan sumber daya manusia yang bisa mengorganisir ratusan akun yang disuruh menyampaikan pesan-pesan yang berbeda dengan satu tujuan merebut opini masyarakatnya di tempat yang dia sasarannya. Nah, ini kalau tidak diwaspadain akan seperti eh, rayap itu masuk secara dalam dalam akhirnya membuat bangunan itu roboh itu. Gitu, ya. Nah, ini berbahaya dan tidak bisa dicegah karena kalau Anda tidak bikin akun itu bagian web BAG internal yang Anda tidak tahu apa yang terjadi di bawah permukaan itu kan. Dan itu Anda tidak bisa melakukan upaya-upaya untuk mengatasi karena tidak ada apa yang mesti dikaji kalau semua tidak. Jadi karena itu perusahaan harus mempunyai strategi bagaimana mempelajari see the situation as it really was, ya.
apa yang terjadi itu. Dan lalu mengadakan counter itu. Ya, artinya usaha untuk menetralisir. Ya, menghilangkan nggak mungkin dalam era informasi ini. Ya itu caranya apa? Ya Anda menyadarkan, jangan sembarangan memforward eh, apa informasi unggahan dari luar, ya toh? Karena nanti kamu bisa dijadikan alat mereka pelan-pelan, toh. Nah, cara yang baik adalah Anda sendiri menyiapkan satu apa stok tulisan-tulisan yang bisa dipakai untuk mengcounter forwardan atau unggahan yang datang dari luar itu toh. Tapi lalu ya Angga juga tidak mudah apa, mempersiapkan itu ya. Nah, karena itu apa eh, Anda harus ajarkan kepada mereka bahwa tempat usaha kita ini sebenarnya orang yang usaha yang sangat tergantung pada mereka yang legal, memenuhi legalitas setelah melalui pemilihan umum atau apalah pergantian pemimpin itu. Harus dijaga supaya perusahaan atau perguruan tinggi kita itu jangan merupakan bagian daripada atau satelit daripada mereka yang sedang memperebutkan power di luar, toh. Nah, karena itu Anda mempunyai satu orang atau bagian yang ketika masuk ini Anda ajak yang mengirim, mengunggah itu, coba pikirkan hal ini, apa benar ini, dalam rangka apa, dan latar belakangnya itu supaya diketahui, sehingga bisa waspada. Ada juga yang mengirim ke Anda itu dibalas dengan unggahan dari Anda, sesuatu yang membuat mereka itu berpikir benar apa enggak ini, ya tak? Apa enggak sebaiknya begini, begitu. Nah, tulisan saya di Yusuf Sutanto Taiji di YouTube ini ternyata mulai disadarin oleh masyarakat atau pihak-pihak berkepentingan, kenapa nggak memakai bahan-bahan yang ada di Yusuf Sutanto Taiji, ya. Karena dengan saat sekarang mencapai 500, hampir 600 slide, itu bisa diajak untuk apa men-trigger, coba berpikir dari sudut yang lain itu. Karena alam semesta ini diatur oleh yin sama yang, toh. Dua hal yang bertentangan kan, ya toh. Saling menghidupi dan membatasi, ya toh. Dan menurut kearifan Timur, Tiongkok itu dalam buku Tajue, ajaran agung itu, bahwa yuk harus belajar seumur hidup dan bisa membedakan tebal tipisnya barang, sehingga ya tidak sesuatu yang semestinya tipis tidak ditebalkan, dan yang sesuatu yang seharusnya tebal malah ditipiskan. Itu semua menurut proporsinya masing-masing. Dan dari raja sampai rakyat jelata apa harus terus belajar seumur hidup, ya. Nah, ini penting dah. Nah, di apa di wisdom dari Tiongkok ini ada yang menarik karena dilengkapi dengan kitab yang namanya Chong Yung itu, tengah sempurna itu. Yang artinya setelah besar itu Anda bukan semakin menguasai, tapi setelah besar itu menjadi menghidupi yang kecil. Ya, kan? Seperti segenggam tanah. Setelah jadi bumi, dia bisa memikul gunung tanpa pernah capek.
itu menenteng air, sungai atau samudra tanpa pernah bocor. Sesendok air setelah jadi samudra bisa menghidupi biota yang demikian banyak ya. Laut itu. Ya. Setumpuk batu yang setelah jadi gunung bisa menghidupi flora dan fauna di dalamnya tuh. Awan yang kelihatannya, langit yang kelihatannya penuh awan itu, tapi tidak pernah merasa terganggu dan apa ter, merasa sesak dihadirin oleh planet-planet baru yang setiap kali muncul, ya toh. Nah, inilah cara berpikir yang seimbang ini. Belajar menjadi besar dan lalu menghidupi. Ini yang dibutuhkan oleh zaman sekarang ini. Nah, di dalam tulisan ini kita melihat lebih detail sehingga Anda bisa membaca sendiri dengan lebih luas dan mengembangkan gitu, pemikiran ini ya. Ini hanya sekedar membuka wawasan, mengajak Anda berpikir tentang tujuan hidup di dunia ini kan. Ya, toh. Sebab orang yang nggak tahu tujuan hidup di dunia ini ya akhirnya yang itu mengadakan apa membentuk opini menjadi orang terkaya yang bisa di apa masuk di dalam daftar majalah Forbes kalau ditulis dengan Forbes itu. Lalu orang berlomba-lomba ke sana seperti Sun Gokong dulu ketika naik ke langit lalu dia melihat kebun apa kebun buah persik dari Raja Langit dan lalu dia dia dengan loba dimasukkan di dalam kantong dia seperti meskipun dia tahu bahwa kantongnya itu lubang tuh sehingga dia masukin terus yang akhirnya dapat apa nggak tahu. Nah disinilah kita melihat bangsa-bangsa yang mempunyai wisdom itu hanya yang bisa mengatasi delusi ini seperti ucapan pandangan bahwa tujuan hidup ini hanya makan 3 kali sehari. Kalau malam berdoa supaya bisa tidur nyenyak. Kalau makan berlebihan akan merusak kesehatan. Apa gunanya tidur di ranjang emas kalau terus gelisah sehingga tidak bisa nyenyak itu. Kalah sama abang beca yang setelah becanya diparkir dia telentang di atasnya dan tidur nyenyak gitu. Lalu hidup masa lalu udah lewat, masa depan belum kenyataan. Mengapa tidak mengisi hidup ini now di saat ini dan di sini here itu ya. Yang Anda bisa baca sendiri itu. Nah, banyak orang terkecoh untuk mengumpulkan harta untuk 7 turunan. Ya akhirnya kalau anaknya bodoh, malas ya dikasih berapa juga habis. Sedangkan kalau pintar dan rajin, dia bisa cari sendiri yang lebih besar dari kekayaanmu, toh. Nah inilah wisdom-wisdom ini, ya. Nah, karena itu pikiran yang harus dipengaruhi, artinya harus disadarkan, ya toh. Bahasa Jawa itu artinya kesadaran itu. Menjadi orang Jawa itu menjadi orang yang sadar. Sama seperti Buddha itu orang yang cerah itu. Gelar itu ya. Bukan nama, ya toh. Tapi gelar orang yang memahami hidup ini dari mana sangkan paraning dumadi.
dan mau menuju kemana sehingga dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Nah. Karena itu pikiran yang berkabut meskipun oleh debu emas yang mahal harganya, maka jalan tol pun akan kelihatan sempit kalau itu masuk di mata, apalagi kalau masuk di pikiran kita, ya. Jadi di sini banyak wisdom-wisdom yang menurut saya berguna untuk Anda camkan, ya, dengan baik dan dikembangkan supaya menjadi apa, satu pemikiran yang hidup di tempat Anda bekerja, sehingga tidak dijadikan tempat bancaan bagi perang informasi, toh. Ini ada berpikir positif, toh. Setiap hari satu langkah, meski perjalanan masih ribuan kilometer, dan kita tidak tahu apakah bakal masuk surga atau neraka. Satu-satunya jaminan adalah, ya, setiap hari berbuat baik meskipun diketawain orang, susah atau apa sih, nggak peduli. Karena itu satu-satunya jaminan yang ada di tangan kita asal kita mau kerjakan, dah. Ya, lalu apa, setiap hari berbuat baik itu, nah, lalu apa, 1.000 orang baik masih terasa kurang, satu orang jahat sudah kelewat banyak, 1.000 kawan masih terasa kurang, satu musuh sudah kelewat banyak. Nah, karena itu Taiji Nusantara ini mengadakan latihan-latihan yang diberi narasi sebagai gerakan penutup di 4 samudra dan 5 benua. Semua orang bersaudara. Ya. Nah, orang yang berbuat baik meski rezeki belum datang, bahaya akan menjauhinya. Sedangkan orang yang berbuat jahat meski bahaya belum datang, rezeki sudah menjauhinya. Ini semua berpikir positif itu. Nah, karena itulah menurut saya apa, kita harus coba hidupkan lagi di kalangan apa, generasi muda yang akan menghadapi hidup masa depan yang bukan tambah susah, tambah gampang, tapi tambah sulit. Tapi asal semua itu setiap penyakit itu selalu ada obatnya, toh. Ya, Tuhan tidak akan menciptakan penyakit tanpa ada obat. Kalau hanya menciptakan penyakit aja itu berarti bertentangan dengan apa, fakta bahwa Tuhan itu meletakkan planet bumi itu di tempat yang pas di antara matahari dan rembulan sehingga tidak hangus ataupun beku. Itu artinya Tuhan adalah mencintai kehidupan itu. Dan dengan pandangan begini, maka kita bisa di encourage, di apa, disemangati bahwa apa, supaya setiap hari berbuat baik meskipun jalan penuh rintangan, bahkan dicemooh orang, ya. Silahkan memperdalam dan kita ketemu dalam edisi berikutnya.